Renungan Harian 6 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Hebat dalam Kebijaksanaan. Nats yang diambil Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Judul artikel ini diberikan oleh Bapak Misi Zaman Modern, William Carey. Hamba Allah yang terkasih itu sedang berbicara tentang Nyonya Hannah Marsman, misionaris wanita pertama di India, istri Joshua Marsman dan rekan kerja di usaha misionaris pertama dalam sejarah modern. Hannah lahir pada tahun 1767 di Bristol, Inggris, tetapi orang tuanya meninggal saat dia masih bayi. Dia sebenarnya dibesarkan oleh kakeknya, Reverend John Clark, seorang gembala sidang baptis di desa Crockerton, dekat Westminster, Inggris. Selama hari-hari pembentukannya, Hannah mempelajari pola pengabdian yang tidak mementingkan diri sendiri demi kepentingan Kristus dengan mengamati kehidupan kakeknya. Pola hidup seperti itu juga akan menjadi ciri kehidupan pelayanannya. Selama masa remajanya, Hannah bertobat dan mengikuti Tuhan dalam baptisan orang percaya. Pada saat itu, wanita muda itu bertemu dengan seorang penenun muda dari Westbury Lake bernama Joshua Marsman. Meskipun pendidikan Joshua rendah, kapasitas intelektualnya terlihat dari kecintaannya pada membaca. Pasangan muda ini menikah pada tahun 1792, tahun terbentuknya Baptist Missionary Society, dan 2 tahun kemudian Joshua Marsman ditunjuk untuk mengajar di sekolah Kristen yang disponsori oleh Gereja Baptis Bournemouth di Bristol. Beberapa tahun kemudian, William Carey yang membutuhkan seorang ahli bahasa untuk membantunya di India menghubungi Bristol Baptist College. Kepala sekolah di kampus itu adalah teman Carey, Reverend John Raylan. Kepala sekolah itu telah mengamati pekerjaan Joshua Marsman dan merasa dialah orang yang tepat untuk menunaikan tugas yang dibutuhkan di India. Kebutuhan tersebut disampaikan kepada Marsman, dan guru muda itu setuju untuk belajar bahasa Ibrani dan Syria di bawah bimbingan Raylan. Setelah menyelesaikan latihannya, dia dan Hannah berlayar ke India pada tahun 1795. Perjalanan tersebut memakan waktu yang lama, terutama dengan 2 anak kecil. Namun, sebuah kontingen misionaris yang terdiri dari 8 orang dewasa dan 4 anak-anak membentuk kelompok yang hangat. Setibanya di Serampore, India, koloni misionaris Inggris itu hidup sebagai satu keluarga. Mereka berbagi makanan bersama serta semua tanggung jawab. Setelah kelahiran anak ketiganya, Hannah menjadi apa yang mungkin disebut sebagai ibu rumah tangga dalam pengaturan tersebut. Dialah yang mengawasi operasi tersebut, dan dalam kapasitas inilah Carey menulis surat kepada Andrew Fuller yang menggambarkan Nyonya Marsman sebagai seorang yang hebat dalam kebijaksanaan. Namun Hannah Marsman tidak puas hanya melayani Tuhan dalam hal-hal sehari-hari saja. Keluarga Marsman mendirikan sekolah asrama yang akan memberikan pelatihan kepada warga sekitar yang mampu membayar uang sekolah. Sekolah tersebut segera melayani beberapa dari komunitas Denmark dan beberapa dari keluarga kaya Anglo-India. Menyadari bahwa sekolah semacam itu penting untuk melatih anak-anak misionaris, mereka memutuskan bahwa sekolah tersebut sebaiknya diperluas untuk membantu orang lain. Disepakati bahwa keuntungan apapun yang diperoleh akan disalurkan kembali ke pekerjaan misi. Nyonya Marsman masih belum puas. Selain pekerjaannya di sekolah dan pengawasan rumah tangga, Hannah menjadi terbebani ketika mengunjungi pasar Serampore. Dia tidak pernah melihat perempuan di sana. Dia bertanya, di mana para wanita? Ia menjadi sadar bahwa karena peran perempuan dalam budaya timur, ia tidak akan pernah menemukan perempuan tanpa mengunjungi rumah mereka. Dan ia mulai melakukan pekerjaan penuh kasih itu. Penjangkauannya terbukti berhasil karena dalam jurnal misi tanggal 6 Desember 1800 hari ini, kita membaca para wanita tampaknya telah belajar Injil lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka langsung mendeklarasikan diri bagi Kristus. Jawab Hannah pasti sangat melelahkan. Dia sibuk di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Dia mengawasi rumah bersama para misionaris dan dia mengunjungi dan melayani secara pribadi kepada para wanita di daerah itu.
Namun, hatinya masih terbebani terhadap anak-anak yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan mereka ke sekolah asrama. Oleh karena itu, dengan bijak ia mengatur agar murid-muridnya yang lebih tua dapat meluangkan sebagian waktu mereka untuk mengajar mereka yang tidak mampu membayar biaya sekolah. Dengan beban yang begitu berat dan bekerja di tengah panas yang menyengat, kebisingan yang membingungkan, dan debu serampor yang kotor, kesehatan Hana mulai memburuk pada tahun 1818. Kondisi fisiknya sangat terganggu karena masalah hati, dan dokternya menyarankan agar dia berlibur. Pada awal tahun 1820, dokternya sangat menyarankan cuti ke Inggris Raya. Ini adalah satu-satunya cuti yang diambil Hana selama pelayanan seumur hidupnya bagi Sang Juru Selamat. Dia kembali ke ladang pada bulan Mei 1821. Sisa kehidupan pengorbanannya dicurahkan ke dalam pekerjaan menjangkau dan mengajar gadis-gadis dan ibu-ibu India tentang Kristus. William Carey, Joshua Marsman, dan William Ward sering disebut sebagai tiga serangkai. Hannah Marsman hidup lebih lama dari ketiganya, dan dia mengalami kematian Ward pada tahun 1823. Meninggalnya Carey pada tahun 1834 dan kepulangan suami tercintanya pada tahun 1837. Selama lebih dari 50 tahun Hana melayani Tuhan di India. Pada bulan Maret 1847 dia meninggal dengan damai bersama putrinya di sisinya. Istri yang saleh di ladang misi melayani dalam berbagai kapasitas. Mari kita menjunjung tinggi wanita saleh yang menguatkan, mendorong, dan melengkapi suami misionaris mereka di seluruh dunia saat ini. Renungan tambahan Dr. Suyanto Liau. Poin pertama, sungguh kita disuguhkan cerita yang luar biasa tentang seorang wanita istri misionaris yang oleh teman misionarisnya disebut seorang yang hebat dalam kebijaksanaan. Kehebatan seorang wanita akan terlihat nyata pada kemampuannya mengatur waktu antara membantu melayani Tuhan dan tetap menjaga kerapian keluarganya. Banyak istri hamba Tuhan yang terlibat melayani jemaat atau kegiatan lain sambil menelantarkan keluarganya. Akibatnya, anak-anaknya merasa dikesampingkan ibu mereka dan menyebabkan mereka tidak tertarik untuk melayani Tuhan. Sebaliknya juga ada istri hamba Tuhan yang jangankan masih ada waktu untuk terlibat pelayanan, ia bahkan keteteran mengurus rumah tangganya sehingga perlu membebani suaminya. Poin kedua, Hannah Marsman, istri yang hebat dari seorang misionaris. Lihatlah jadwal kegiatan yang dilakukannya setiap hari. Di dalam cerita yang lebih penuh, sekolah yang dibangun oleh Hannah diminati oleh penduduk bangsa asing lain dan juga para elit India, sehingga sekolahnya dipenuhi murid dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan disumbangkan kembali untuk pekerjaan misi di India. Kita dibawa kembali untuk mengingat kembali perkataan Lemuel Raja Masa. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Di dalam Alkitab dan juga di dalam perjalanan sejarah kaum baptis terdapat banyak wanita yang hebat. Saya berharap wanita yang membaca renungan hari ini rindu menjadi salah satu dari mereka. Poin ketiga, kaum baptis adalah kelompok Kristen yang paling taat kepada ketetapan Alkitab. Dengan tegas Alkitab mengajarkan bahwa istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25. Ketetapan ini selaras dengan keharusannya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 12. Jika istri harus tunduk pada suami, mustahil dia boleh mengajar dan memerintah suaminya di depan umum. Maka baptis tidak mengizinkan wanita menjadi gembala, tetapi boleh ikut dalam segala pelayanan yang tidak bersifat memerintah laki-laki. Marilah wanita Kristen, lakukanlah pelayanan yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian renungan hari ini 6 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.